Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nugrahaini dari Prodi MSDMA. Di sini saya akan menjelaskan tabulasi data dari hasil responden yang sudah saya lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa MSDMA 2023 dengan judul Pengaruh Kebiasaan Membaca Komik Digital di Platform Line Webtoon terhadap Kemampuan Critical Reading pada mahasiswa MSDMA 2023 Politeknik STI Alan Jakarta. Kemampuan Critical Reading pada mahasiswa MSDMA 2023 Politeknik STI Alan Jakarta. Di sini saya itu mengambil dari skripsinya punya orang dengan judul yang sama, tapi dia mengambil populasinya itu Gen Z. Nah, selanjutnya saya itu menggunakan rumus Levin dengan margin error 10%, lalu didapatkan 38 sampel yang harus saya ambil. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Di sini itu ada variabel X dan Y-nya. Variabel X-nya itu adalah kebiasaan membaca dan variabel Y-nya itu adalah critical reading. Selanjutnya di sini ada indikator dan subindikator. Selanjutnya yang paling bawah itu kita masuk ke list pertanyaan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang aku masukin ke dalam Google Form punya aku. Sudah memasukkan seluruh data dari responden pertama sampai 38 dan ada 12 pertanyaan. Selanjutnya di sini saya menjumlahkan seluruh jawaban memiliki berapa jumlah, itu kita bisa mengecek dengan memakai rumus sum. Jadi itu caranya, kita ketik sum, lalu kita drag dari sini sampai sini, dan nanti kita tinggal enter, nanti jawabannya akan muncul di 31 ini. Terus selanjutnya di bagian sini saya sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu bisa dilihat dari 21 sampai 47. Untuk mengurutkan kita bisa menggunakan rumus yang ini, A ke Z itu akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya di sini ada data tunggal. N itu banyaknya jumlah data, maka jumlah data itu ada 38. Selanjutnya ada mean. Untuk mencari mean kita bisa menggunakan rumus average. Kita bisa ngedrag dari paling atas ini hingga paling bawah. Itu pokoknya kita drag aja, lalu kita pencet enter. Nah, nanti dia muncul sendiri. Selanjutnya untuk median kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita tulis aja median, lalu seperti cara mencari mean itu kita drag aja dari 21 hingga paling bawah tadi. Selanjutnya untuk mencari modusity kita bisa menggunakan rumus mode. Terus cara mencarinya itu seperti mean, kita tinggal nge-drag dari angka 21 hingga 47 yang terakhir tadi. Selanjutnya kita masuk ke kuartil. Cara mencari kuartil itu kalau di Excel kita menggunakan rumus kuartil.inc. Nah, kalau kuartil itu kita kan di sini mencari kuartil 1 ya. Di sininya itu, nah yang bisa dilihat dia ngedrag dulu dari sini sampai sini, tapi di akhir itu kita tambahin angka 1. Lalu kalau ditambahin angka 1, terus kita tinggal pencet enter, nanti dia muncul sendiri jawabannya. Terus selanjutnya untuk kuartil 3 itu kita tinggal ngeganti si bagian belakang ininya menjadi angka 3, nanti dia ketemu sendiri jawabannya. Selanjutnya untuk mencari EQR kita itu bisa mengurangkan Q3 dikurangi Q1, nah itu nanti jadi hasil EQR. Selanjutnya untuk mencari LIF kita itu pakai si Q1 dikurangi 1,5, habis itu dikali sama hasil EQR yang tadi udah kita cari. Selanjutnya ada UOF. Jadi di sini tuh dia memakai Q3 ditambah, nah kalau yang ini ditambah, kalau yang sebelumnya itu dikurang. Ini tuh ditambah 1,5, lalu ini dikalikan dengan
hasil EQR yang tadi sudah kita cari. Selanjutnya ada LOF. Untuk mencari ini itu kita memakai Q1 dikurangi 3 lalu dikali dengan hasil EQR. Lalu untuk mencari UOF yang terakhir ini kita itu memakai Q3 ditambah 3 lalu dikalikan dengan hasil QR. Itu nanti dia akan muncul hasilnya sendiri kalau kita pencet enter. Ya, selanjutnya untuk mencari max sama min itu kita tinggal masukin format saja dari Excelnya. Kalau untuk mencari max kita itu bisa tulis aja max, terus selanjutnya kita drag nih dari 21 hingga paling bawah, itu nanti ketemu hasilnya ya seperti ini. Nah, nanti kita langsung ketemu hasilnya. Untuk mencari min caranya sama aja, tapi kita tinggal ganti rumusnya menjadi min. Selanjutnya untuk mencari jangkauan itu kita tinggal mengurangkan hasil dari max dan minnya, nanti kita ketemu jangkauannya. Nah, cara mencari banyak kelas itu caranya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log. Selanjutnya kita masukkan n-nya atau jumlah banyak datanya. Nanti kita tinggal enter lalu muncul jawabannya. Nah, buat panjang kelas kita itu bisa mencari dengan jangkauan kelas dibagi sama banyak kelas yang udah tadi kita cari. Nanti kita dapat panjang kelasnya berapa. Selanjutnya kita masuk ke data kelompok. Di sini tuh ada nilai total. Nah, kenapa saya ngambil 21? Karena di sini tuh kan 21 terkecil ya. Jadi kita tulis di sini 21 ke 25 karena panjang kelas kita kan 4. Jadi saya masukin 4. Jadi 21 tambah 4 hasilnya 25. Untuk mencari yang selanjutnya itu, nah, caranya itu 25 ditambah 1 itu buat si paling bawahnya ini, terus selanjutnya masukkan ditambah lagi sama si panjang kelasnya, berarti ditambah 4 lagi. Nah, jadi ini tuh yang namanya interval. Ini tuh buat yang kecil itu interval bawah, yang atas itu interval atas. Caranya sama kayak yang tadi udah aku jelasin. Jadi itu tuh tinggal 21 dari nilai terkecil yang ini ditambah sama panjang kelas. Ini kita pisahin aja. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini kita itu menghitung dari banyaknya si 21 sampai 25 itu ada berapa. Kalau di sini dilihat itu kan 21 sampai 25 ada 7. Jadi di sini saya dapat 7, selanjutnya 26 sampai 30 dapat 4. Terus selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatif, kita bisa cari itu dengan memasukkan 7 yang paling atas, lalu ditambah 4, hasilnya 11, terus si 11-nya ini ditambah sama 18, nanti kita dapat si 29. Pokoknya gitu aja sampai bawah, dan hasilnya tuh nggak boleh lebih dari banyak data yang kita punya. Jadi kalau misalkan punya saya itu kan 38 ya, kalau misalkan nanti lebih dari 38 itu berarti ada yang salah. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai XI atau nilai tengah. Cara mencarinya itu dari si interval pertama ditambah interval kedua, lalu kita bagi 2. Nah, nanti ketemu hasilnya. Selanjutnya untuk mencari ke bawah-bawahnya itu caranya sama aja, tinggal kita drag karena dia udah ada rumus, itu nanti bakal ngikut semua jawabannya. Selanjutnya di sini tuh ada nilai tengah dikali sama frekuensi. Nah, caranya itu tinggal kita tulis sama dengan, terus kita masukkan nilai yang mau dikali, XI kita masukkan dulu. Nah, untuk di Excel itu tanda kali itu kita pakai bintang, jadi pakainya bintang dikali aja, terus nanti ketemu hasilnya. Selanjutnya kita ke nilai XI dikurangi X bar. Nah, XI itu untuk si nilai tengah dan X bar itu sama dengan mean punya kita ya teman-teman. Jadi kita tuh masukin aja rumusnya. Kenapa harus pakai absolut? Karena XI dikurangi X bar itu hasilnya harus nilai mutlak, jadi nggak boleh minus gitu. Jadi kita harus pakai nilai yang benar-benar mutlak kayak 1, 2, 3.
Nah, cara itu kita masukin absolut, terus kita masukin aja XI-nya, dikurangi sama mean. Di sini kan mean aku koma, jadi aku masukin 32,42. Terus selanjutnya tinggal kita pencet enter, nanti dia akan muncul sendiri jawabannya. Terus tinggal kita drag lagi untuk dapetin jawaban yang bawah-bawahnya. Selanjutnya kita ke XI dikurangi X bar dipangkatkan 2. Nah, untuk yang ini rumusnya itu kita pakai rumus sum. Sebenarnya kalau nggak pakai sum juga sama aja jawabannya, tapi di sini aku pakai sum. Selanjutnya kita tuh tinggal masukin. Nah, kita kan tadi kan udah dapat XI dikurangi X ya, X bar ya. Nah, nanti kita tinggal masukin ini. Terus kita pangkatkan 2. Nah, untuk pangkat 2 itu di Excel itu seperti ini ya. Nanti tinggal kita enter, lalu ketemu jawabannya, dan seperti sebelum-sebelumnya kita tinggal drag lagi ke bawah. Nah, di sini kita bakal mencari FI dikali sama XI dikurangi X bar. Karena kita kan tadi FI-nya udah dapet, terus XI dikurangi X bar-nya juga udah dapet. Di sini tinggal kita masukin aja sama dengan kita masukin nilai FI-nya berapa di kolom FI-nya. Selanjutnya kita kali pakai tanda kali di Excel, kita masukin si XI dan X bar-nya. Ini kita tinggal kita enter, terus ketemu jawabannya. Nah, jadi ketemu jawabannya, terus tinggal kita drag lagi untuk dapetin jumlah bawahnya lagi. Selanjutnya kita ke FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Ini tuh caranya sama aja, tapi harus kita pangkatin. Nah, karena kita kan udah punya XI dikurangi X bar pangkat 2 ya. Nah, kita tinggal masukin aja di sini FI-nya berapa, terus XI dikurangi X bar pangkat 2-nya berapa. Selanjutnya kita ke bagian frekuensi sama responden yang pakai persentase. Nah, di sini tuh aku kan punya 12 pertanyaan. Jadi aku di sini nulis indikatornya itu ada X1 sampai X12. Selanjutnya untuk frekuensi itu kan ada 4 karena aku itu pakai dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk mencari ini, nilai ini, itu kita bisa pakai count if ya. Caranya nah, untuk yang count if ini tuh caranya kita masukin angka 1 karena kita di sini kan mau nyari angka 1 ya. Terus kita tulis angka 1-nya. Selanjutnya kita drag di sini di kolom yang pertanyaan nomor 1. Nah, selanjutnya diketahui lah kalau nanti dia akan terlihat jumlahnya ada berapa. Untuk yang selanjutnya juga sama, saya menggunakan rumus count if seperti tadi. Di sini karena ini kalian mencari X2 ya, jadi di sini kita itu ngedragnya dari si angka 2 atau pertanyaan kedua. Terus di yang ininya kita mau cari 2. Di ininya U14 nya berarti kita masukin angka 2. Nanti dia kehitung sendiri ada berapa. Selanjutnya kita masuk ke responden. Nah, di sini tuh sebenarnya bentuk persentase dari frekuensi yang ini nih. Nah, jadi kita itu mencari persentasenya ini. Masuk ke data kelompok. Nah, di sini itu sudah tertera rumusnya ya. Di sini saya sudah mengurutkan apa aja yang harus kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan itu dari L1. L1-nya itu dari batas kelas bawah. Nah, di sini batas kelas bawah saya kan. Di sini batas kelas bawah saya itu 31, jadi itu dikurangi 0,5. Nah, nanti kita dapat 30,5. Selanjutnya kita tinggal memasukkan dari R36. R36 itu batas bawah, terus ditambah 19. 19 itu dari banyak data dibagi 2. Nanti kita menemukan jawabannya. Selanjutnya dikurang sama sigma frekuensi, itu kita dapat 29. Dari sini
kumulatif. Selanjutnya kita bagi dengan F37 itu dari frekuensi median. Selanjutnya kita kali dengan panjang kelas. Panjang kelas yang saya punya itu kan 4, jadi saya masukkan 4. Nanti kita tinggal di enter lalu ketemu jawabannya segini. Ke modus data kelompok, disitu udah ada rumusnya. Kebetulan sini kayaknya rumus Excel aku bermasalah. Rumus Excelnya itu ada ini. Jadi pertama itu kita masukin LI, terus ditambah sama selisih frekuensi ya. Itu ada 18, terus kita bagi lagi sama 18, terus ditambah sama selisih frekuensinya yang lain, itu ada 5. Selanjutnya itu ada lebar interval modus. Selanjutnya itu yang terakhir itu kita kalikan dengan lebar interval modus. Nah, untuk aku hasilnya aku ngitung manual, jadi ketemunya segini. Selanjutnya kita mencari standar deviasi atau simpang baku kelompok. Nah, untuk caranya itu di sini saya pakai dari FI dikali XI kurangi X bar pangkat 2. Kita masukin dulu, lalu kita bagi dengan banyak datanya kita, atau 38 punya saya. Terus nanti ketemu hasilnya segini. Untuk yang ini tuh saya masukkan rumus SQRT atau square root itu untuk hasil akar dari standar deviasi atau simpang baku kelompoknya. Selanjutnya masuk ke simpang rata-rata. Cara mencari simpang rata-rata itu di sini ada FI dikali XI dikurangi X bar, lalu kita bagi dengan N lagi atau banyak data yang kita punya. Nah, nanti kita mau jawabannya segini. Selanjutnya ke varians. Kita harus mencari varians dulu untuk mendapatkan koefisiensi variansi. Nah, untuk mencari varians itu caranya yang FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 itu kita masukkan. Selanjutnya kita bagi dengan R2 atau banyak data punya saya. Nah, nanti ketemu jawabannya adalah segini. Hasilnya mirip-mirip dengan variansi yang ini, tapi kalau di sini saya pakai rumus Excel yang sama dengan var. Kita tinggal drag di sini angka yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya di sini kita akan mencari koefisiensi variansi yang terakhir. Nah, di sini itu caranya adalah dengan membagi simpang baku dengan hasil mean yang kita punya. Simpang baku saya di sini itu ada 66,46666. Terus untuk meannya itu ada 32. Jadi tinggal kita kalikan aja. Tinggal kita bagi aja si simpang baku dengan mean, lalu kita kalikan 100 untuk mendapatkan persenannya. Dan hasilnya segini.